kalian itu bla 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 harusnya masuk, kalian hanya menjadikan sholat untuk alasan supaya nggak ikut pelajaran, untuk terlambat. Wah, aku berdiri. Betul. Tapi Caca tadi kan berkesan banget ya. Antum ada nggak yang berkesan pas lagi jadi pemimpin? Berkesan pernah diarak juga, dicemplungin kolam tapi. Iya, aku kan ketua seksi 5 itu pasti jadi ketua ospek. Nah, ospekku itu termasuk ospek yang paling memorable lah. Karena aku ngerubah semua apa istilahnya tuh legasinya. Pakemnya itu tak rubah semua. Aku pas tonti. Pas tonti itu Apa kan ada itu? malam keakraban. Peleton inti. Tonti. Peleton inti kan ada malam keakraban. Jadi kalau mau pengangkatan tonti, maka kakak kelas itu kan yang mengadakan kan. Kelas 1-nya itu yang diangkat, kelas 2-nya panitia. Nah, pas pengangkatan saya itu aturannya tuh aneh-aneh. Gak boleh bawa makanan, gak boleh ini segala macam. Setelah saya jadi pemimpin, saya kemudian mikir, Makanan buat malam saya. keakraban, akrab yang kayak apa kok nggak boleh makan. Akhirnya saya putuskan boleh bawa makan, boleh, jadi bener-bener memang keakraban. Nah dari situ powerku itu kayak tiba-tiba ada kakak kelas, ada maksudnya panitia itu menyita makanan, padahal dia nggak ikut rapat, langsung tak sidang semuanya. Gebrak meja. Mana uangnya? Dari mana snacknya? Gitu. Ya, ini pentingnya pemimpin yang berpikir tentang keadilan. Tapi benar, aku tuh nggak suka birokrasi aku nggak suka jelimet orangnya. Nah dulu. Iya benar. Apa? Dulu dan sekarang dulu beda. ada perubahan. Iya. Dia yang dulu bukanlah yang sekarang. Iya. Aku nggak boleh ketawa nih. Boleh dilanjut? Ya boleh. Jadi dulu itu MOS itu, ospek itu selalu ada buku panduannya kan. Nah itu dari berapa nggak tahu puluhan tahun atau berapa tahun itu selalu ada gambar burung Garuda. Buat nemtek ya? Bukan di covernya itu. Oh, cover buku. Iya, gambar burung Garuda. Terus nanti ada salah satu acara itu gambar itu warnanya itu nggak jelas banget kan? SMA warnain? Iya makanya. Jadi kan ospek kan ada pelonco-peloncoannya. Jadi salah satunya dijadiin kayak anak TK suruh mewarnai gitu loh. Kan pakai cewek-ceweknya kan misalkan dikepang. Terus dia harus ngewarnain burung Garuda. Nah itu covernya itu tak ganti. Covernya diganti, tiba-tiba anak kelas 3 ngamuk. Datengin saya. Ini apa-apaan? Cover kamu tuh ngelanggar ini burung Garuda. Terus aku disidang. Disidang tuh sampai manggil guru. Habis itu aku cuma bilang, loh kalian coba lihat, ini nasibnya cover ini kalau udah selesai diapain? Dibuang segala rupa. Wah, digambar-gambar nggak jelas, diinjak-injak. Ini bentuk penistaan terhadap negara. Bilang gitu kan. Sangat ya. Iya, dari awal itu aku sudah sangat cinta sama diriku sendiri. Karena aku nggak suka gambar. Iya, aku tuh nggak suka yang birokrasi atau yang formalitas. Karena pada burung itu kan warna juga bernilai ya. Iya. Misalnya gambar banteng dikasih warna hijau itu kan bisa terjadi konflik. Iya, makanya namanya banteng hitam. Dia meredam konflik dengan cara begitu. Iya, gitu. Tawa. Ya, kalau saya yang paling kalau yang diarak tadi nggak terlalu berkesan, tapi ada satu yang menjadikan saya itu merasa bahwa ini kayaknya saya tuh memang layak jadi pemimpin. Oh, apa tuh? Jadi suatu ketika ini agak takabur ya. Jadi ada guru sosiologi, mohon maaf Ibu, moga-moga masih ingat saya. Saya itu memang masih hidup gurunya. Insya Allah masih sehat. Moga-moga ingat saya. Kalau ingat saya mungkin beliau nggak sehat. Beliau orangnya baik banget. Nah, suatu ketika saya kan sudah resign dari ketua Rohis. Bisa resign? Kan sudah kelas 3. Nah, tapi jiwa saya itu masih ada lah itu. Makanya ketika adzan apa segala macam itu ya gitulah. Nah, suatu ketika anak-anak saya kan masuk IPS. IPS kan tahu sendiri kan, dulu itu kan artinya ikatan pelajar santai kan, bener-bener wah santai banget itu. Kalau IPA ikatan pelajar adem. Iya. Benar. Nah, ternyata di kelasku itu semua pemimpin organisasi dulu kelas 2 di masuk kelas IPS. Ketua OSIS, ketua Pramuka, ketua Rohis masuk IPS. Kita bisa ngelihat prestasi akademiknya mereka ya. Nah, ternyata apa? Masuk IPS. Semua itu wah vokal-vokal, termasuk saya. Nah, salah satunya adalah ketika saya berkonflik dengan guru sosiologi. Gara-gara apa? Teman-teman kelasku itu
mau sholat tapi harus ada saya. Wah, jadi berhala gitu ya. Dari ngepel lebih lata kayak kultus individu udah pernah. Kultus banget. Iya. Jadi teman-teman tuh mau sholat yang penting ada saya. Dosanya banyak. Tapi itu sama kayak kalau di Masjid Idul Fitri orang belum pada sholat karena pejabatnya belum datang itu ya. Iya, kira-kira begitu lah. Tapi mereka tuh mau sholat kalau pas mau bel masuk. Kan istirahat tuh. Nah, 12:45. Nah, jam 12 masuk, mereka baru sholat. Oh, malah ini. Tak bilang. Tapi aku mau sholat, tapi pas jam masuk ya. Tapi ono si C. Kalau manggil saya itu si C. Si C. Oke, siap. Yang penting sholat. Akunya tak ajak. Itu hampir berapa hari itu. Kayak gitu. Mereka sholat tapi bel masuk dan ada saya. Pas pelajaran sosiologi. Buat terlambat sekitar 15 menit kan. Sekelas. Enggak, yang cowok. Segrup. Buat masuk langsung. Diseterap. Kalian itu bla 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 harusnya masuk. Kalian hanya menjadikan sholat untuk alasan supaya nggak ikut pelajaran. Untuk terlambat. Wah, aku berdiri. Betul. Lumayan 15 menit. Aku langsung ngomong, mohon maaf Bu, harusnya ibu itu ketika masuk ke kelas di jam siang itu tanya gini pertama, siapa yang belum sholat silahkan sholat dulu. Harusnya begitu Bu, tidak kemudian malah memarah-marahi yang sholat. Harusnya tanya siapa yang belum sholat di pelajaran saya, yuk sholat dulu, tak tunggu. Ini malah pahlawan. Iya. Itu pahlawan siang hari kan. Iya. Wah, akhirnya saya dipanggil oleh BP, dulu BP. BP. Sekarang BK. Iya, BK. Dipanggil langsung. Dialog. Mohon maaf saya dapat laporan tadi Cahyo berdebat dengan guru sosiologi ini. Ya Pak, apa salah saya? Waduh. Bagaimana mungkin sekolah ini tidak menanyakan gitu ya? Guru-gurunya tidak menanyakan sudah sholat atau belum, tapi malah justru yang sholat terlambat itu malah malah dimarahi. Gimana ini? Saya langsung dibela oleh guru BP. Akhirnya saya diangkat jadi guru BP. Jadi ya mungkin ya itu power saya di SMA itu bener-bener tantang apa-apa. Tapi positif lah. Iya. Ngeri kok dulu SMA saya itu. Bener ngeri ya. Oke ya, jadi kalian jangan jadi guru sosiologi ya. Hikmahnya ya. Tapi menarik ya, maksudnya memang orang-orang yang dari awal itu sudah berorganisasi dan itu berarti praktek yang bagus. Toh bunyinya ternyata kita berkumpul dengan pengalaman yang mirip-mirip kan. Artinya ya sekolah itu ada gunanya. Maksudnya kalau berorganisasi maksudnya untuk ke depan harinya gitu ya. Saya tuh sejauh dari SD sampai di Yongaji ini dengan berorganisasi ya itu kesimpulan saya ya orang itu beda-beda. Itu kesimpulannya. Oke, karena sudah disimpulkan, thank you banget ya. Ada pertanyaan berikutnya? Ada. Kan dosen-dosen itu kan dari kecil sampai sekarang itu kan jadi pemimpin ya. Itu emang obsesi begitu Sat? Sebenarnya iya. Aku enggak. Itu pertanyaannya bagus. Ntar abis ini gue dulu ya. Gua aja dulu. Jadi gini. Dulu ya enggak gini. Aku waktu itu kan jadi ada perwakilan kelas. Nah, perwakilan kelas ini diajukan nanti untuk pemilihan OSIS. Baik ketua OSIS, wakil OSIS semuanya. Ya, jajaran ya. Nah, aku waktu itu sempat dapat selebaran. Dari itu aku diajuin di kelasku aku diajuin. Okay. Habis itu aku dapat selebaran, intinya ada pertanyaan gini. Kamu mau jabatan apa di OSIS? Jabatan 1. Terus habis itu di bawahnya, jika jabatan 1 tidak jabatan 1 itu apa? Ketua OSIS? Ya titik kosong. Nah, jabatan apa berikutnya yang kamu mau? Gitu. Aku tulis. Aku tanya sama bapakku. Ingat banget ini aku. Pah, dikasih kayak gini. Kira-kira tulis apa? Kata almarhum bapakku tuh, kata papa tuh, tulis ketua OSIS. Oh ya, tulisan ketua OSIS. Dengan PD-nya gitu. Nah, terus ini kalau jabatan 2 apa? Tulis lagi ketua OSIS. Ini awal mula politik dinasti. Iya. Karena bapaknya. Iya, aku nanya, kenapa? Ya wis lah. Kamu itu OSIS itu nanti dapat pengalaman banyak kalau jadi ketua. Kalau nggak jadi ketua nggak usah lah OSIS-OSISan, kata bapakku gitu. Ini aku tahu tipikal orang kayak gini nih ya. Itu kalau rapat. Oke, kita rapat. Jadi keputusannya aku ketua. Nah, bagian lain silahkanlah bagi-bagi ya. Aku pulang dulu. Ada orang kayak gitu. Itu kalau ngelamar pekerjaan. Kamu mau jadi apa? Aku menjadi direktur. Iya. Tapi aku juga termasuk dulu obsesi teman bukan jadi pemimpin di sekolahan gitu, tapi di
ekstrakurikuler dulu tuh. Kalau dulu SMP aku pernah jadi wakil ketua regu, SMA jadi ketua sekbik takwan. Nah di Paskibraka aku pengen mencapai sesuatu hal gitu. Awalnya aku pengen jadi pembina upacara. Itu sang saka merah putih. Apa ini? Ada namanya kalau di Paskibraka tuh aku pengen jadi D&P namanya, disiplin dan pengawasan. Nah waktu itu karena cuman ini doang, simbolnya doang, pakai talikur, semuanya iya itu pokoknya gitu. Nah itu aku obsesi banget, tercapai waktu itu. Terus udah. Abis itu udah gini doang. Cuman buat balas dendam ke adik-adik aja. Oh itu ya, nggak mulia. Nah itu waktu kan antum tadi kayak gitu. Ustadz Husein? Iya kadang-kadang kita itu jadi ketua karena terjebak keadaan. Karena nggak ada yang mau. Iya betul. Jadi ketika curhat. SD itu ya. Oh tapi enggak loh, kita tuh ngakuin di Yuk Ngaji itu memang yang paling cocok, yang paling, ya kan benar kan? Iya setuju. Cuma memang Ustadz Husein. Nah itulah aku pada posisi itu. Itu namanya terjebak keadaan. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Emang yang terbaik itu. Dan kalau di Islam kan nggak ada masa kepemimpinan ya. Maksudnya itu kan sesuatu yang tinggal di musyawarahkan atau gimana sih baiknya? Karena aku ngeliat banyak organisasi, termasuk organisasi dakwah itu, ruwetnya itu kalau udah ganti pengurus. Iya betul. Makanya bagi aku ya kalau Ustadz Husein udah cocok ya terus aja gitu. Ya sebenarnya kalau menurut saya yang terpenting dari sebuah organisasi termasuk kepemimpinan itulah visi. Kalau visinya tuh masih semua sama, ya siapapun yang memimpin jalan tuh. Itulah jadi kepemimpinannya itu ada di sini sebenarnya, gitu loh, bukan pada personal gitu. Bener, dan itulah alasan kenapa kita ada Ustadz Felix di sini. Iya, makanya tadi ada pemimpin, ada kepemimpinan. Yang dua-duanya ini sama-sama penting. Tapi kalau kita lihat tingkat kepentingannya, sistem kepemimpinan itu kalau menurutku itu menjadi pondasi yang mendasar harus ada. Dimana nanti kalau udah ada pemimpin ya dia menjalankan sistem itu jauh lebih bisa tadi mencapai visi daripada nggak ada sistem kepemimpinan. Berarti tidak hanya saja pemimpin yang penting, tetapi dengan apa dia memimpin itu juga harus baik. Gitu. Ibarat mobil dan sopir, sebaik apapun sopir, kalau mobilnya udah rusak ya, yang semuanya bunyi kecuali klaksonnya. Malah klaksonnya nggak bunyi ya, yang lainnya malah bunyi. Itu kalau balapan ya pasti susah lah untuk bisa menang gitu. Nah kalau begitu apa sistem yang kita gunakan di Yuk Ngaji? Nah, siapa tahu bisa menginspirasi organisasi dakwah lain. Antum itu menerapkan sistem apa di Yuk Ngaji? Kok jadi aku? Lo kan antum ketuanya. Oh iya. Iya. Aku nggak nyangka ketua kita kayak gini ternyata ya. Oh iya ya, aku ketuanya ya. Iya, jadi tadi kan udah jelas ya. Kita punya tujuan dan kita sama-sama berpikir gimana nyampe tujuan. Artinya kalau sudah sevisi seperti itu, maka lebih mudah sih gimana kontribusi kita untuk mencapai tujuan, gimana ngatur flow-nya, masing-masing bisa berkontribusi apa gitu ya. Kalau kita kan lebih koordinatif ya kalau di Yuk Ngaji ini, lebih egaliter lah gitu loh. Kalau dalam apa tuh egaliter? Apa itu egaliter? Egaliter itu setiap orang mempunyai hak yang sama untuk melakukan yang terbaik. Termasuk tidak ada stratifikasi yang ketat gitu. Fajri kalau ada masalah bisa langsung berkonsultasi dengan pemimpinnya gitu. Siapa Fajri? Misalnya. Oh iya. Pemimpin juga sering dibully. Iya kan? Curhat. Pendapatnya sering tidak dipakai sebagai personal. Tapi dia sering ya menggunakan posisinya. Ya usulmu apa? Usulmu apa? Yang dipakai pendapat dia. Ini salah satunya. Ceritakan. Iya. Itu untuk hal-hal yang prinsipil yang kita yakini ini yang tepat sih, nggak ada masalah sih. Itu namanya egaliter atau diktator? Iya, egaliter totalitarianisme. Ribet banget. Iya. Waktu itu kan yang tahu kan yang logo Yuk Ngaji itu? Iya. Ada yang kan nanti bikin sayembara lomba Yuk Ngaji. Yang logo. baru. Dulu yang kotak itu. Iya. Terus kan kita pernah punya bukan logo sih tapi kayak tipografi. Yuk Ngaji. Iya. Dari dulu sampai sekarang sering bikin sayembara logo. Tapi yang dipakai yang punya kita sendiri. Iya kayak gitu. Waktu itu kan sudah masuk banyak kan. Terus aku lihat kurang kayaknya nggak ada yang keren nih. Karena aku bikin. Saya lihat kok keren. Ini aja lagi. Iya. Yang menilai diri sendiri ya. Itu egaliter.
Enggak, itu totalitarianisme. Astagfirullahaladzim. Dalam hal logo. Tapi kenapa beliau itu bisa memutuskan itu? Satu Kang Hussein itu adalah ketua, yang kedua punya background soalan desain. Saya udah 23 tahun memang berkecimpung dalam bidang desain. Gitu. Kalau Rasul Fathu Mekah dah ya. Sama ya 23 tahun. Iya. Dia nggak mau dong, dia udah 23 tahun kan brandingnya di desain, apalagi desain logo. Kok nanti ada orang lain yang diterima logonya. Iya. Dan itu baru anak 1 tahun berkecimpung di dalam dunia desain. Ya kan nggak mungkin. Kan 23 tahun runtuh kan. Nah, jadi 23 tahun ya nggak mungkin dikalahkan setahun. Nah, itulah yang disebut dengan menghargai. Iya. Menghargai tapi rendah. Karena sekarang itu ada orang-orang yang di depan merasa sudah depan, hukumnya kok berbeda dengan apa yang aku lakukan. Hukumnya yang dirubah. Diganti. Nah, itu berarti dia tidak memberikan tulodo. Contoh. Mas Hussein pernah nggak tiba-tiba mengganti hukum di Yungaji? Sering. Nggak mencontohkan.